Furin bukan sekolah biasa. Di tempat ini, kekerasan bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Para muridnya dikenal bengal, liar, dan susah diatur. Tapi di balik tinju mereka, ada rasa hormat, dan aturan yang gak bisa diganggu-gugat. Lindungi yang lemah. Jangan pernah jadi pengecut. Jangan pernah mengkhianati orang yang lo anggap saudara. Musim kedua membuka lembaran yang lebih gelap. Musuh bukan cuma datang dari luar, tapi juga dari masa lalu, dari dendam, bahkan dari bayangan sendiri. Pertarungan gak selalu soal siapa yang menang, tapi siapa yang masih bisa berdiri, saat semua hal di dunia berusaha bikin lo jatuh. Ini bukan cuma soal pukulan, ini soal pilihan. Lo mau tetap sendirian, atau bertahan bareng mereka yang rela berdarah demi lo. Perkelahian antara SMA Furin dan geng Kill memanas. Saat semua orang sibuk bertarung, Nirei hanya bisa menggigil ketakutan. Dalam hatinya, dia tidak ingin terus-menerus menjadi pengecut seperti itu. Setelah membulatkan tekad, ia pun berlari ke arah kerumunan. Namun naas, karena tidak bisa bertarung, dia langsung terkapar di tanah. Adegan kemudian berpindah ke beberapa jam sebelumnya. Pasukan SMA Furin sedang berjalan menuju markas Kill. Di tengah perjalanan, Nirei menjelaskan informasi yang ia miliki tentang Kill. Menurutnya, Kill adalah geng kecil yang menggunakan lambang tulang naga. Tujuan dibentuknya geng tersebut tidak diketahui secara pasti. Namun Sakura tidak peduli dengan tujuan geng itu. Baginya, geng yang suka melakukan kejahatan adalah geng yang harus dihentikan. Apapun motif mereka, tujuan pasukan Furin hanya satu, membawa Nagato kembali. Dan siapapun yang menghalangi jalan mereka, akan mereka hajar tanpa ragu. Mendengar semangat rekan-rekannya, Anjay mengucapkan terima kasih. Ia menambahkan bahwa Kill adalah geng yang tak segan mengeroyok lawannya menggunakan senjata. Mereka tidak peduli walau lawannya hanya satu orang. Anjay pun mengingatkan semua agar tetap waspada. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di markas Kill. Namun tempat itu terkunci. Melihat itu, Sugishita langsung maju dan mendobrak pintu hingga terbuka. Di dalam, terlihat 7 anggota Kill, termasuk Nagato yang telah terkapar. Ketua geng Kill menyatakan bahwa mereka hanya mengundang satu orang, namun yang datang justru satu kelas. Meski begitu, dia mengaku telah mengantisipasi hal tersebut dan sudah menyiapkan kejutan. Dari arah luar, anggota Kill lainnya mulai berdatangan. Karena kalah jumlah, sebagian siswa Furin mulai cemas. Namun Sugiura berkata bahwa mereka hanya perlu mengalahkan 3-4 orang saja, dan ini akan menjadi pertarungan yang mudah. Di sisi lain, Sakura berkata bahwa mereka semua tidak perlu ikut bertarung, karena dirinya saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Mendengar perkataan Sakura dan Sugiura, semangat pasukan Furin kembali membara. Pertarungan pun pecah. SMA Furin mendominasi jalannya pertempuran, sesuatu yang sudah dianalisis oleh ketua geng Kill. Di tengah pertarungan, Sakura meminta Anjay segera menyelamatkan Nagato. Mengetahui maksud Anjay, semua siswa Furin langsung membantu membuka jalan untuknya. Saat berhasil naik ke atas, Anjay langsung menyerang ketua Kill. Namun, hanya dengan satu tendangan, ia langsung tak sadarkan diri dan jatuh dari tangga. Ketua Kill lalu memerintahkan 5 orang terkuatnya untuk menghadapi 5 petarung terbaik dari pihak Furin. Karena kalah jumlah dan mulai kehabisan tenaga, satu demi satu siswa Furin mulai terkena serangan. Salah satunya bahkan dihantam kayu dengan keras. Sakura yang melihat kejadian itu berusaha membantu, namun terus dihalangi. Karena kehilangan fokus, ia pun terkena pukulan telak di kepala hingga darah mengalir dari pelipisnya. Sementara itu, Nirei yang melihat teman-temannya terdesak terus menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa hanya menjadi beban. Saat pikirannya makin terpuruk, ia teringat ucapan Sakura. Dalam ingatannya dia berkata bahwa Nirei bukanlah orang yang lemah. Dengan tekad yang kuat, Nirei akhirnya berlari untuk menyelamatkan salah satu temannya yang sedang kesulitan. Namun karena tak bisa bertarung, ia pun babak belur dan kembali terkapar. Saat hendak dipukul dengan tongkat kayu, tiba-tiba beberapa anggota Kill terhempas dengan sangat keras. Saat tersadar, Nirei melihat bala bantuan dari kelas 2 telah datang, Kaji, Enomoto, dan Kusumi. Beberapa anggota Kill mengenali sosok Kaji, yang dikenal sebagai seseorang yang tak akan berhenti mengamuk sebelum lawannya babak belur. Ketua geng Kill pun angkat bicara. Menurutnya, Furin seharusnya menjadi pahlawan yang melindungi kota, dan urusan Kill hanya dengan Anjay. Jadi mengapa Furin ikut campur? Mendengar itu, beberapa siswa Furin mulai terdiam. Mereka merasa ucapan itu ada benarnya. Namun Kaji segera menegaskan bahwa semua ini ada kaitannya dengan Furin. Furin bukan hanya pelindung kota, tapi juga semua kenangan dan orang-orang penting di dalamnya. Dan insiden ini jelas berkaitan. Melihat kemarahan Kaji, anggota Kill menjadi ketakutan. Namun karena tekanan dari ketua mereka tetap dipaksa melawan. Walau hanya bertiga, Kaji dan teman-temannya mampu membalikan keadaan. Saat Kaji berhadapan langsung dengan ketua Kill, Sakura memperingatkan bahwa ketua itu adalah lawannya. Ia meminta Kaji untuk tidak ikut campur.
Namun Kaji yang kesal malah mendekati Sakura. Musuh yang sedang dihadapi Sakura hendak menyerang Kaji, namun hanya dengan satu gerakan, ia mundur ketakutan. Dalam hatinya, ia menyadari, Kaji bukan manusia, tapi monster. Kaji lalu memukul Sakura. Ia berkata bahwa Sakura telah termakan ucapan musuh hingga tak bisa berpikir jernih. Bahkan untuk mengalahkan Kroco saja ia tak mampu. Mendengar ceramah dari Kaji, Sakura akhirnya tersadar. Ia meminta Kaji untuk mewakilinya memukul wajah Ketua Kill. Setelah Kaji pergi, Sakura memukul wajahnya sendiri karena kesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena masih naif dan mudah terprovokasi. Tapi kini ia kembali sadar, dan pertarungan pun akan segera dilanjutkan.